Pengertian membaca. Membaca merupakan keterampilan berbahasa yang mempunyai kegiatan melisankan, mempersepsi penerapan keterampilan kognitif dan pemahaman berpikir dan bernalar, serta pemberian makna terhadap simbol-simbol visual. Adapun tujuan membaca secara khusus menurut Mulyati yang ditambah dengan pendapat Supriyadi, yaitu 1. Untuk mengisi waktu luang, 2. Untuk mencari hiburan, 3. Untuk kepentingan studi, 4. Untuk mencari informasi dan menambah pengetahuan, dan yang terakhir atau yang kelima, yaitu untuk memperkaya perbendaharaan kata. Selanjutnya, berkenaan dengan manfaat membaca, menurut Widya Murta itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama, dengan membaca, orang akan menjadi luas cakrawala hidupnya. Yang kedua, dengan membaca buku, pembaca dibawa dengan dunia pikiran dan renungan. Dan yang ketiga, dengan membaca, orang menjadi terpesona dan merasa nikmat dalam tutur. 1. Keterampilan mekanis. Keterampilan mekanis yaitu pengenalan bentuk huruf, mengenai unsur-unsur linguistik, atau pengenalan hubungan dan korespondensi. Kedua, ada keterampilan pemahaman. Pemahaman pengertian, pemahaman makna, evaluasi isi dan bentuk, kecepatan membaca, fleksibel. Pendekatan dan teori. Yang pertama, pendekatan konseptual. Menurut Kenneth S. Goodman, membaca pada hakikatnya merupakan proses komunikasi, yaitu komunikasi antara pembaca dengan tuturan tertulis yang dibacanya. Hal tersebut merupakan yang melatar belakangi pendekatan konseptual. Kerangka berpikir Goodman dalam menemukan pengertian dasar membaca adalah 1. Membaca dimulai dengan menghadapi bahasa tulis. 2. Tujuan membaca adalah merekonstruksi makna. 3. Dalam sistem penulisan alfabet ada hubungan langsung antar bahasa lisan dan bahasa tulis. 4. Persepsi visual termasuk dalam proses membaca. 5. Bentuk huruf, urutannya, serta kelompok-kelompoknya tidak sama sekali membaca makna dalam dirinya sendiri. 6. Maknanya ada dalam jiwa pengarang dan pembaca. 7. Pembaca umumnya mampu merekonstruksi makna atau pesan yang ditekankan oleh pengarang. Adapun pendekatan empirikal, teori pertama, yaitu teori yang memandang membaca sebagai proses berpikir dan dirintis pengembangannya oleh Edward. Reading is thinking dan reading is reasoning adalah dua buah redaksi dari inti kesimpulan studi Thorndike yang sangat populer dalam sejarah studi membaca. Teori kedua adalah teori yang memandang proses membaca sebagai penerapan seperangkat keterampilan atau disebut juga sebagai teori keterampilan. Jenis-jenis keterampilan yang dianggapnya mendasar sifatnya ialah 1. Keterampilan mengenai atau mengkognisi kata. 2. Keterampilan memahami isi tersurat. Teori ketiga adalah teori perseptual, yaitu teori yang memandang membaca sebagai proses mempersepsi. Teori ini banyak memanfaatkan hasil studi ilmu jiwa yang mempelajari bagaimana proses mempersepsi itu berlangsung dalam kegiatan membaca. Teori keempat adalah teori visual, yaitu teori yang memandang membaca semata-mata sebagai kegiatan visual. Teori ini memusatkan perhatiannya kepada proses gerak mata pada saat seseorang membaca. Teori kelima adalah teori pengalaman bahasa. Dalam bentuk permulaannya, teori ini memegang konsep bahwa belajar membaca merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses perkembangan bahasa pada siswa. Tokoh perintis teori pengalaman bahasa dalam membaca adalah Van Allen. Dalam memecahkan teorinya, ia memasang asumsi bahwa membaca merupakan pengalaman bahasa, yaitu proses perkembangan menerjemahkan pengalaman ke dalam bahasa lisan maupun bahasa tulis. Pendekatan eksperimental pemahaman, eksperimentasi tentang masalah pemahaman dalam proses membaca yang telah dilakukan selama ini. Banyak sekali jumlah dan jenisnya. Masalah yang dikaji pada dasarnya berkisar di sekitar proses pemahaman atau penangkapan makna dari tuturan tertulis.
Berikut jenis kemampuan intelektual. Pemanfaatan dari kedua pendekatan eksperimental dapat ditelusuri jejak-jejaknya pada studi dan penelitian yang mengkaji jenis-jenis kemampuan intelektual yang bekerja dalam proses pemahaman pada waktu pelaksanaan membaca. Berikutnya faktor-faktor yang mempengaruhi membaca: sikap, perbedaan jenis kelamin, penguasaan bahasa, status ekonomi sosial, bahan bacaan, dan guru. Sekian dan terima kasih. Kami dari kelompok 3, semoga materi yang dijelaskan dapat dipahami dan mudah dipahami. Terima kasih.